Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti Lestari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menceritakan sejarah bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia yang digunakan di Nusantara. Selanjutnya, bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu pasar. Selanjutnya, Melayu tinggi adalah bentuk yang lebih resmi dari Melayu pasar. Sumber bahasa Indonesia. Sumber akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu diambil sebagai sumber karena bahasa Melayu saat itu disebut Lingua. Bahasa perantara. Melayu digunakan seluruh Asia Tenggara di pelbagai kegiatan yang ada di masyarakat. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Poin 1. Kedudukan bahasa Indonesia. A. Bahasa nasional. B. Bahasa negara. Poin 2. Fungsi bahasa Indonesia. A. Lambang kebanggaan nasional. B. Lambang jati diri atau identitas nasional. C. Alat pemersatu. Dan D. Alat perhubungan antara daerah dan antar budaya. Faktor yang memperkuatnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Faktor eksternal. 1. Bahasa Melayu sudah terbesar luas. 2. Dikenal oleh banyak pendudukan Nusantara dan asing. 3. Digunakan dalam berbagai kegiatan penulisan. Perkembangan bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia dilakukan di Solo pada 25 sampai 28 Juni 1938. Hasil kongres ini secara umum menyimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilakukan secara dasar oleh cendekiawan dan budaya Indonesia saat itu. Dan selanjutnya, kemerdekaan Indonesia juga menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Hal ini sebagaimana diuntukkan dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 36. Undang-Undang Dasar 1945 ini ditandatangani sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945.